menyesuaikan tauhid rububiyah kepada tauhid uluhiyah itu bisa dilakukan dengan memahami bahwa tauhid rububiyah itu tidak cukup hanya dengan keyakinan, tetapi juga perlu dalam pengamalan. Segala hal yang kita lakukan, ibadah kita itu harus benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya itu, kalau misalkan kita mengikuti kajian, nah niat karena itu semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karena hal yang lain. Pernahkah kita berhenti sejenak melihat indahnya dunia? Lihatlah, langit biru yang luas, gunung-gunung yang perkasa, dan bunga-bunga mungil yang mekar. Semuanya begitu memukau. Ini adalah bukti tauhid rububiyah yang menakjubkan. Hanya Allah lah yang menciptakan dan mengatur segalanya, dari awal hingga akhir. Coba bayangkan, sebutir benih bisa bertumbuh jadi pohon yang raksasa. Hujan turun menyuburkan bumi, dan kita bisa bernapas setiap detik. Semua ini bukti rencananya yang sempurna. Dan tak hanya itu, dialah satu-satunya yang memberi kita rezeki, makanan lezat, kesehatan, dan semua yang kita miliki adalah anugerah darinya. Tanpa kasih sayangnya, kita tak punya apa-apa. Ketika kita sholat menghadap kiblat, hanya kepada Allah lah kita menyembah. Semua gerak dan bacaan kita adalah bentuk penyerahan diri hanya kepadanya. Saat tangan kita menengadah berdoa, kita tahu hanya Allah lah satu-satunya tempat kita memohon pertolongan dan harapan. Dialah yang maha mendengar dan maha mengabulkan. Hanya Allah yang berhak disembah, dimintai pertolongan, dan menjadi tujuan hidup kita. Tauhid adalah konsep sentral dalam Islam yang berarti mengesahkan Allah. Nah, para ulama sendiri membagi tauhid ini ke dalam beberapa jenis. Di antaranya ada tauhid rububiyah dan ada tauhid uluhiyah. Nah, kedua tauhid ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam keimanan seorang muslim. Adapun untuk tauhid rububiyah yaitu tauhid yang dimana artinya adalah mengesahkan Allah dengan segala bentuk perbuatannya. Ini artinya meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang maha menciptakan, maha memiliki, maha mengatur, maha menghidupkan, maha mematikan, maha memberi manfaat, maha memberi madarat bagi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, adapun untuk contoh penerapan dalam kehidupan, yaitu di mana seorang hamba mempercayai bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di semesta ini, kemudian juga mempercayai bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak Allah, kemudian juga mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kemudian yang selanjutnya ada tauhid uluhiyah, di mana tauhid ini adalah mengesahkan Allah dengan segala bentuk peribadatannya. Ini artinya tauhid ini menjelaskan bahwa kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, berhak diibadati, baik secara lahir, ya seperti sholat, zakat, puasa, ataupun haji, ataupun secara batin seperti takut, cinta, harap, kemudian juga tawakal, doa, dan lain sebagainya. Adapun contoh penerapannya ialah di mana seorang hamba melaksanakan sholat hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah, bukan ingin dipuji oleh manusia. Kemudian juga seorang hamba berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada dukun, jin, ataupun makhluk lainnya. Kemudian juga tidak mempercayai ramalan atau hal-hal syirik lainnya. Nah, adapun kedua tauhid ini sangat memiliki hubungan yang erat karena tauhid rububiyah ini adalah fondasi bagi tauhid uluhiyah, sedangkan tauhid uluhiyah sendiri adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah, di mana dikatakan seseorang tidak dikatakan sempurna imannya jika hanya meyakini tauhid rububiyah tanpa melaksanakan tauhid uluhiyah.